Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidul Mutosali dengan NIM 2218115. Dalam kesempatan kali ini, saya mau mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk membuat sebuah database menggunakan PHP-admin dan juga tabel dan juga relasinya. Untuk development sendiri, saya menggunakan lingkungan toolkit menggunakan Laragon untuk server dan juga MySQL-nya. Di Laragon sendiri untuk memulai server PHP dan juga untuk memulai MySQL-nya sendiri, tinggal kita mengeklik tombol Start All di sini. Di ini saya klik, nanti akan terdapat sebuah pop-up. Saya klik Yes, maka secara otomatis Apache Server dan juga MySQL akan berjalan. Nah, untuk mengakses PHP MyAdmin sendiri, kita klik menu di sini, lalu MySQL, lalu klik PHP MyAdmin. Nanti kita akan diarahkan ke dalam aplikasi PHP MyAdmin. Kita tunggu sebentar. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan login. Jadi biasanya ketika belum melakukan login nanti akan dimintai untuk memberikan username dan juga password. Karena kebetulan saya sudah login, jadi otomatis saya sudah dibawa ke dalam tampilan workspace-nya si PHP-admin. Pertama-tama di sini saya sudah punya juga susunan tabel yang akan saya jadikan sebagai panduan untuk membuat tabel nanti di dalam PHP-admin. Pertama-tama di sini saya akan bikin dulu database-nya. Di sini terdapat tombol new di bagian kiri. Di sini kita dimintai database-nya. Saya akan memberikan db tugas fi seperti ini namanya. Setelah itu saya akan klik create. Maka secara otomatis di sini akan dibuatkan database sesuai nama yang kita berikan tadi. Di sini saya memberikan nama db tugas si, di sini juga db tugas si. Selanjutnya untuk pembuatan tabelnya sendiri, saya akan membuat strukturnya terlebih dahulu. Setelah nanti beberapa tabel ini sudah jadi, maka nanti baru relasinya akan saya hubungkan antar tabelnya. Pertama-tama di sini terdapat tabel pengguna. Saya akan coba dulu untuk bikin tabel pengguna ini. Untuk membuat tabelnya sendiri ada dua cara. Di sini kita bisa pakai antarmuka grafiknya atau kita bisa menggunakan SQL script atau SQL script di sini. Nah, saya akan mencoba menggunakan SQL script saja di sini. Jadi create tabel, diikuti nama tabelnya. Di sini saya akan memberikan prefix tb di setiap nama tabel yang ada di struktur ini. Jadi untuk memperjelas saja, jadi tabel pengguna sini. Di dalam tabel pengguna di sini terdapat ID pengguna. Di sini terdapat icon kunci yang artinya ID pengguna tipenya adalah integer, merupakan sebuah primary key. Dan juga di sini karena saya nanti maunya si tabel pengguna ini dihandle secara otomatis oleh si MySQL ketika terdapat insert pengguna baru, maka di sini saya menambahkan auto increment. Selanjutnya yaitu kolom nama. Nama ini adalah Fajar. Karena nama ini sangat jarang sekali sampai 500 karakter, maka sebagai contoh di sini saya memberikan 255 sebagai slot karakter untuk namanya, dan ini rata-rata sudah cukup untuk menampung nama-nama yang ada. Ini nggak boleh nol, yang artinya nama ini nanti harus wajib diisi. Selanjutnya ada email. Saya berikan 255 juga, nggak boleh nol juga. Dan juga untuk email saya akan memberikan indeks berupa unik, yang artinya nanti setiap pengguna itu emailnya harus berbeda. Selanjutnya ada password.
ini pacar 255 0 juga. Selanjutnya terdapat ID di dalam ini detail pengguna integer 0 seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan dulu untuk membuat database-nya. Pertama, saya mau yang kedua, maksudnya saya mau bikin tabel tidak pengguna. Ini create tabel tidak pengguna. Ada ID tidak pengguna sebagai primary key. Tipenya integer, auto increment. Selanjutnya, kalau lihat di sini ada provinsi, kota, kecamatan, kelurahan. Jadi kita pacar 255 nggak boleh 0. Kita provinsi dulu. Provinsi pacar 255 not 0. Kalau kelurahan pacar 255 not 0. Selanjutnya detail alamat, karena detail alamat ini bervariasi ya, mungkin terdapat nama jalan nanti yang cukup panjang, jadi daripada saya membatasinya menggunakan varchar, jadi saya gunakan tipe datanya adalah teks. Ini nggak boleh 0, yang penting harus diisi. Selanjutnya ada telepon, ada varchar. Karena nomor telepon ini kebanyakan nggak sampai 100, jadi saya kasih ini aja. Ini boleh 0 juga. Nomor telepon. Selanjutnya ada kritik dan saran. Jadi dan saran. Di sini terdapat ID dan saran bagaimana ini dan juga auto increment. Selanjutnya terdapat ID pengguna integer not 0. Ada saran kritik. Ini merupakan teks not 0 dan juga tanggal submit. Ini ya, atau biar lebih spesifik lagi nanti saya ubah aja jadi datetime di sini. Nah, saya akan bikin dulu query-nya untuk 3 tabel ini. Di sini saya juga akan sekalian untuk menyambungkan relasinya. Jadi di tabel kritik dan saran di sini terdapat ID pengguna. Di sini menunjukkan bahwa kritik dan saran ini dikirim oleh pengguna ya. Jadi dia berrelasi dengan pengguna. Di sini relasinya adalah, kalau kita baca dari pengguna, adalah one to many, yang artinya satu pengguna itu bisa mengirimkan satu atau lebih kritik dan saran ya. Di sini kita akan tambahkan, jadi untuk tabel kritik dan saran saya akan menambahkan foreign key-nya pada ID pengguna, referensinya pada tabel pengguna, ID pengguna seperti ini. Seperti ini ya sintaksnya. Tabel kritik dan saran, kita tambahkan foreign key pada ID pengguna. Jadi pada tabel kritik saran, ID pengguna ini kita referensikan pada tabel pengguna pada kolom ID pengguna di sini. Selanjutnya pada tabel pengguna di sini dia berrelasi one to one.
artinya setiap pengguna itu punya satu detail. Jadi di sini tabel pengguna. Nah, di sini untuk detail pengguna ini boleh 0. Kenapa kok boleh 0? Karena nanti mungkin adminnya itu nggak perlu didata ya detailnya. Jadi untuk misal untuk pelanggan yang berperan sebagai konsumen atau berperan sebagai pembeli, mungkin kita perlu data detail penggunanya. Tetapi untuk admin saya rasa nggak perlu. Jadi cukup. Jadi detail pengguna ini boleh 0. Ada tabel kita tambahkan ini ada ini dan ini ada tabel pengguna ID pengguna ya referensi pada tabel pengguna pada ID pengguna seperti ini. Saya akan cek dulu apakah ada yang kelewat. Untuk pengguna ada yang kurang ya, yaitu role pengguna. Saya akan tambahkan untuk role-nya. Role ini adalah peran dari pengguna, jadi nanti bisa admin, konsumen maupun pelanggan maupun distributor. Karena nggak perlu banyak karakter, jadi saya kasih 50 saja. Saya kasih note juga. Nah, saya rasa sudah cukup benar, jadi saya mau coba eksekusi. Saya klik go di sini. Nah, berhasil. Di sini saya mau coba dulu lihat untuk strukturnya seperti apa. Jadi di PHP MyAdmin ini punya fitur designer di sini. Jadi kita bisa melihat susunan relasi dari tabelnya. Oke, untuk ini saya akan cek lagi dengan sini apakah sama. Oke. Untuk tiga tabel kredit sasaran pengguna dan detail pengguna saya rasa sudah benar. Jadi saya lanjut lagi untuk membuat tabelannya. Saya akan mulai lagi dari tabel poin. Tabel poin ini. Di sini kebetulan saya harus masuk dulu. Ada pada tabel poin di sini ada ID poin, integer, primary key, auto increment. Selanjutnya terdapat ID pelanggan, integer 0. Selanjutnya terdapat jumlah poin. Jumlah poin ini integer dan boleh 0. Kenapa boleh 0? Karena nanti ketika terdapat user baru itu belum tentu punya jumlah poin. Jadi untuk pertama-tama kemungkinan akan 0 ya, karena belum punya poin di pelanggannya. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Transaksi penjualan. Di sini terdapat ID transaksi penjualan, primary key, atau increment. Selanjutnya ada ID pengguna, terdapat ID jenis pembayaran, selanjutnya ada ID distributor, integer. Selanjutnya ada tanggal transaksi, ini 0. Selanjutnya nominal pembayaran,
kembalian ini bikin integer juga. Lalu selanjutnya terdapat status. Nah, status ini nanti akan digunakan untuk menyimpan status transaksinya ya, apakah masih pending atau nanti sudah dibayar, dan untuk menyimpan status-status dari transaksi yang lain. Nah, ini kemungkinan nggak banyak karakter yang simpan, jadi saya berikan saja 50 di sini. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan di tabel jenis pembayaran. Create tabel jenis pembayaran. Di sini pembayaran ada jenis pembayaran sebagai primary key, tipenya integer dan auto increment. Oke, selanjutnya adalah jenis pembayaran ini nanti akan menyimpan ya, apakah dia bayarnya itu transaksi itu dibayar secara tunai atau secara kredit, seperti itu. Jadi kemungkinan untuk karakternya itu tidak cukup banyak, jadi saya kasihkan 50 saja. Ini di sini. Selanjutnya di sini akan saya cukupkan di 3 tabel ini. Saya akan lanjut untuk menyambungkan relasinya. Jadi di tabel poin ini dia punya relasi one-to-one ke pelanggan. Jadi setiap pelanggan itu hanya punya satu data point aja. Jadi di sini saya akan alter pada tabel poin, alter tabel pada tabel poin, add foreign key pada ID pelanggan, dia referensinya pada tabel pengguna. Jadi kenapa kok namanya di sini adalah tabel pelanggan? Karena yang punya poin nanti adalah pelanggan. Nah, di sini berelasi ke tabel pengguna karena nanti tabel pengguna ini juga menyimpan pelanggan juga, karena nanti si role ini akan menentukan pengguna ini perannya sebagai apa di sistem informasi ini. Jadi tabel pengguna pada ID pengguna. Oke, seperti ini. Jadi kita relasikan ID pelanggan di tabel poin ini ke tabel pengguna pada kolom ID pengguna. Seperti itu. Selanjutnya di sini pada transaksi penjualan, di sini juga punya relasi. Di bagian ID pengguna di sini. Jadi di sini saya tambahkan tabel transaksi penjualan pada ID pengguna, kita referensikan pada tabel pengguna di pengguna, seperti ini. Selanjutnya ID jenis pembayaran ini kita relasikan juga pada transaksi penjualan pada di jenis pembayaran, kita referensikan pada tabel jenis pembayaran pada kolom ID jenis pembayaran, seperti ini. Ini kurang karena di sini tabel pembayaran itu belum di-create ya sampai baris ini, maka untuk alternya saya pindah di bawah seperti ini. Selanjutnya ada ID distributor. Ini alter tabel pada tabel
transaksi penjualan foreign currency pada ID distributor, referensinya yaitu pada paket pengguna ID pengguna. Ini kasusnya sama kayak tadi, di mana pengguna nanti juga menyimpan distributor juga ya, makanya di sini di dalam transaksi dia juga punya relasi yang di sini namanya ID distributor, tetapi dia berrelasi ke tabel pengguna karena di pengguna nanti kan ditentukan berdasarkan role dari pengguna itu. Seperti ini untuk jenis pembayaran. Nah, di sini saya akan coba cek dulu di poin pelanggan, jumlah poin. Saya akan coba jalankan si query-nya. Nah, di sini berhasil. Saya akan cek lagi di designer di sini. Ini sudah sama kayak tadi. Ada di sini. Oke. Saya akan lanjut di tabel barang, kategori barang, dan detail transaksi penjualan. Jadi saya kembali ke SQL script di sini. Sini saya mau create tabel barang. Ini ada ID barang, merupakan primary key. Di sini terdapat relasi kategori barang. Nanti jadi di barang ini terdapat kategori barangnya apa. Di kategori barang selanjutnya terdapat nama barang, satuan, harga, sama keterangan. Nama besar saya berikan 255, ini not full. Satuan ini nanti akan digunakan untuk menyimpan satuan dari barangnya. Jadi misalnya untuk kasus saya di sini adalah CRM di produksi baju ya, di konveksi jahit. Jadi misalnya di sana bikin baju yang harus dijual itu per 12 atau makanya satuan di sini nanti menyimpan satuan jenis satuannya, apakah nanti dijual per biji atau seperti apa. Nah, kemungkinan ini nggak membutuhkan terlalu banyak karakter, jadi saya gunakan 50 saja. Ini juga not null, yang artinya nanti harus diisi. Selanjutnya ada harga keterangan. Harga ini bikin kecil, juga sama karakter. Untuk keterangan di sini saya bikin teks saja karena nanti mungkin keterangannya bisa panjang dari barang itu. Selanjutnya tabel kategori barang. Ini dapat ID kategori. Ini kita bicara primary key. Increment di sini. Selanjutnya nama kategorinya, nama di sini saya berikan 100 karena kategori nanti seperti baju seragam atau kaos, dan itu enggak cukup panjang ya, jadi disediakan 100 kemungkinan mencukupi. Selanjutnya ada tabel detail transaksi penjualan. Create tabel transaksi penjualan. Sini terdapat ID transaksi penjualan. Primary key auto. Selanjutnya ada ID barang.
integer nominal. Selanjutnya ada jumlah, harga, dan total nominal. Nah, ini in harganya big integer, nggak boleh nol, nominal, total nominal adalah big in. Oke, di sini tabel transaksi penjualan ini untuk menyimpan jadi tiap barang nanti, jadi di transaksi penjualan nanti bisa membeli lebih satu barang, ya, banyak jenis barang dan juga lebih dari satu. Makanya di sini di transaksi penjualan ini digunakan sebagai istilahnya itu pivot table. Jadi dia menjembatani relasi many to many antara transaksi penjualan dan juga barang. Oke, di sini lanjut pada tabel penukaran poin. Di sini lihat tabel penukaran poin. Ini dapat ID penukaran poin. Memiliki nominal auto increment karena primary key jadi otomatis not null, ya, jadi kita nggak usah tulis lagi not null. Selanjutnya nilai tukar poin, not null. Selanjutnya adalah ID transaksi penjualan. Selanjutnya tanggal penukaran. Ini saya m jumlah poin ditukar. Oke, seperti ini. Nah, jadi setiap transaksi nanti pelanggan yang punya poin nanti bisa menukarkan poin tersebut dengan misalnya dengan diskon dari barang atau seperti apa. Nah, di sini tabel penukaran poin di sini akan menyimpan riwayat-riwayat penukaran poin yang dilakukan pada tiap transaksi seperti itu. Selanjutnya lanjut pada tabel nilai tukar poin di sini. Tabel nilai tukar poin. ID nilai tukar poin sebagai primary key, ya, auto increment. Selanjutnya nilai tukarnya berapa, dan juga tanggal dibuat. Nah, kenapa kok di sini nilai tukar poin itu tidak saya satukan dengan penukaran poin? Karena nanti kemungkinan untuk untuk nilai tukar poin sendiri itu akan diganti, jadi bisa diganti sesuai dengan tanggal keputusan berapa sih nilai tukar poin itu dibuat oleh si admin, ya. Selanjutnya di sini kita akan coba relasikan. Jadi di tabel barang di sini dia punya relasi ke kategori. Jadi di bawahnya kategori di sini. Tabel barang di sini. Pada ID
kategori barang itu akan bereferensi ke dalam tabel kategori barang pada kolom edit barang. Ini selanjutnya di detail transaksi penjualan, detail transaksi penjualan. Sini dia tabel transaksi dan add foreign. Relasi pertama dia pada ID transaksi penjualan ya. Jadi dia DP transaksi penjualan ke ID transaksi penjualan. Selanjutnya relasi kedua itu ada di tabel barang. Jadi tabel transaksi penjualan, kita tambahkan foreign tabel barang di barang. Di sini ada yang kelupaan, kita namakan ini ID transaksi penjualan. Di sini kita tambahkan pada ID barang bereferensi ke tabel barang. Tabel di sini seperti ini. Selanjutnya di tabel penukaran poin, di sini penukaran poin, tabel penukaran poin. Sini add foreign pada ID transaksi penjualan, kita tambahkan bereferensi tabel transaksi penjualan pada ID transaksi penjualan seperti ini. Selanjutnya di sini ada nilai tukar poin. Di sini seharusnya terdapat prefix ID ya. Ini saya tambahkan tabel poin add foreign pada di nilai tukar poin itu bereferensi pada tabel nilai tukar poin dan ID nilai tukar seperti ini. Karena tabel nilai tukar poin di bawah, ini saya pindah di bawah saja dua-duanya. Oke, saya akan mengecek dulu. Ini ID detail transaksi penjualan. Transaksi penjualan itu preferensi ke tabel transaksi penjualan. Oke, di barang referensinya ke tabel barang. Penukaran poin di sini. Poin dan nilai tukar poin. Oke, saya akan coba jalankan. Ini terdapat error ya. Katanya ID transaksi penjualan itu enggak ada. Kalau kita lihat di sini di query
tabel detail transaksi penjualan. Nah, di sini seharusnya ID detail transaksi penjualan. Nah, karena errornya tadi di sini secara otomatis yang di atas ini sebenarnya udah dijalankan ya. Jadi biar nggak nanti duplikat dan menimbulkan error, di sini saya hapus. Saya akan jalankan ulang di sini. Ternyata sukses. Saya akan ngecek dulu apakah strukturnya di dalam desainer ini sudah sesuai. Saya akan coba susun di sini. Ada kritik dan saran di bagian kiri. Dan saran pengguna. Diikuti detail pengguna. Tabel poin. Transaksi penjualan. Diikuti tabel jenis pembayaran di bawahnya. Jenis pembayaran. Oke. Ada tabel barang. Mohon maaf tadi nggak sengaja terklik. Pengguna, kritik dan saran. Detail pengguna. Di sini ada tabel poin. Transaksi penjualan. Poin. Transaksi penjualan. Ada tabel jenis pembayaran. Oke. Ada barang. Diikuti kategori barang. Di transaksi penjualan. Diikuti penukaran poin. Di sini saya mau ngecek dari pengguna. Di sini ada pengguna, di detail pengguna sudah. Dari kritik saran, di pengguna sudah berelasi. Dari jenis pembayaran, di jenis pembayaran sudah berelasi, di pengguna sudah, distributor sudah, tabel poin juga sudah. Tabel kategori barang dengan tabel barang kategori barang sudah berelasi. Detail transaksi di sini di barang sudah dengan tabel barang, di penukaran poin dengan transaksi nilai tukar poin dengan tabel nilai tukar poin. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.